Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih banyak atas kesempatan yang indah bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Orang-orang jahat mengakui keadilan Allah. Ayat intinya diambil dari Roma 14 ayat 10 dan 11. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah, karena ada tertulis, demi aku hidup. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Keterangannya, seolah-olah terpesona, orang-orang jahat memandang pada upacara penobatan anak Allah. Mereka melihat loh batu hukum ilahi di tangannya, undang-undang yang mereka telah hinakan dan langgar. Mereka menyaksikan letupan kekaguman, kegembiraan, dan penghormatan yang keluar dari orang-orang selamat. Dan sementara gelombang lagu mengalun menerusi orang banyak di luar kota itu, dan dengan serentak berseru, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Wahyu 15 ayat yang ketiga. Dan mereka tersungkur menyembah Raja hidup. Tampaknya setan lumpuh sesaat ia memandang kemuliaan dan kebesaran Kristus. Ia yang suatu kali pernah menjadi seorang kerub yang menaungi, mengingat kapan waktunya ia telah jatuh. Seorang serafim yang berkilau-kilauan, bintang fajar. Betapa diubahkan, betapa direndahkan. Dari musyawarah di mana suatu kali ia seorang yang dihormati, ia diusir selama-lamanya. Ia melihat yang lain kini sedang berdiri dekat Bapa, menyelubungi dengan kemuliaannya. Ia telah menyaksikan mahkota diletakkan di atas kepala Kristus oleh seorang malaikat yang tinggi perawakannya dan mulia. Ia mengetahui bahwa kedudukan tinggi dari malaikat ini boleh jadi miliknya. Ia terkenang akan rumah tempat tinggalnya yang tidak mengenal dosa dan murni. Sementara setan memandang kerajaannya, maka ia melihat hasil pekerjaannya hanyalah kegagalan dan kehancuran. Waktunya kini sudah tiba, bila mana pemberontakan akhirnya kalah, dan sejarah serta tabiat setan dibukakan. Dalam usahanya yang terakhir, menurunkan Kristus dari tata, membinasakan umatnya dan memiliki kota Allah, maka kedok si penipu ulung itu dibuka lebar-lebar. Mereka yang sudah bersatu dengan dia melihat kegagalan pekerjaannya. Dialah sasaran kebencian semesta alam. Setan melihat bahwa pemberontakan yang timbul dari dorongan hati sendiri itu tidak memantaskan dia untuk sorga. Ia telah melatih tenaganya untuk berperang melawan Allah. Baginya kesucian, kedamaian, keselarasan dengan sorga merupakan siksaan yang amat menyakitkan. Tuduhan-tuduhannya terhadap rahmat dan keadilan Allah kini sudah berhenti. Celaan yang dilemparkannya kepada Yehova sama sekali ditimpakan kepadanya. Dan kini setan bertekuk lutut serta mengakui keadilan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Orang-orang jahat mengakui keadilan Allah. Pada akhirnya, pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini katakan, pada akhirnya setan, malaikat-malaikatnya dan seluruh pengikutnya orang-orang jahat akan mengakui keadilan Allah. Mengapa harus mengakui setelah akan menerima hukuman itu? Akuilah keadilan Allah dalam keputusannya dari sekarang. Ketika kita mendengar amaran demi amaran, ketika kita mendengar teguran demi teguran, pekabaran demi pekabaran, mari kita putuskan untuk memilih menyembah Allah yang adil itu.
Allah yang menghakimi dengan segala keadilannya dengan penuh kasih sayang. Mari kita menyembah Dia. Dan apapun yang ada di dunia ini, jangan sampai menghalangi kita bersama-sama dengan Tuhan kita sepanjang masa kekekalan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan, karena Engkaulah Allah yang adil. Engkaulah Allah yang penuh dengan kasih sayang. Dan bagaimanapun jahatnya manusia, bagaimanapun pemberontakan setan dan malaikat-malaikatnya, pada akhirnya semuanya akan mengakui keadilan Engkau. Untuk itu ya Tuhan, kami rindu kami semua bisa memutuskan berada di pihak Tuhan. Kami rindu kami bisa menjadi orang-orang yang peka terhadap suara Tuhan. Kami rindu menghidupkan kehendak-kehendak Tuhan dan dipersiapkan untuk siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Sepanjang kami di dunia ini ya Tuhan, dalam setiap perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami, bantu kami untuk terus bergantung sepenuhnya kepada-Mu dan terus merasakan indahnya berjalan bersama-sama dengan Engkau, sehingga kami semuanya bisa menjadi alat Tuhan, mempersiapkan diri, keluarga, sahabat, rekan, bahkan siapa saja yang kami jumpai untuk siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.